Nah, tapi saya penasaran tuh mau denger juga lagi ini beneran serius ini mau ngajak PKS Ketua Jazil. Gitu kira-kira Mas Zul. Makasih. Oke, Assalamualaikum. oke. Pak Jajil, ya betul itu perlu dijawab ini. Serius nggak nih apa mengajak PKS? Karena kan PKB dan PKS di beberapa konstituennya itu ya seringkali berpandangan berbeda itu ya, walaupun sama-sama Islam itu ya. Ya begini, kita melihat suara ya, detak jantung dan diharapkan ke depan. Kita harus lihat arah mata angin dan arah angin. Itu Pak Enset. Karena apa? Karena politik kan harus yang kata Pak Abu tadi harus fleksibel, suka sama suka, dan di tempat yang memang sejuk dan membahagiakan. Nah, saya melihat dari berbagai pengalaman dan arah ke depan ini, umat Islam pada khususnya ya, ini merindukan sesuatu yang baru. Apa yang disebut baru itu yang saya sebut tadi kalimatun sawa, membutuhkan sebuah pertemuan titik temu di mana kekuatan umat ini menjadi kekuatan yang disebut Pak Abu tadi, nasionalis agamis ini dalam satu barisan yang kuat. Nah, tentu kalau pada soal koalisi Pak Hendrik kan paling ahli lah, namanya juga pengamat. Pasti akan dimulai dengan saling goda, saling senyum. Namanya juga asal kalau apel pintunya tetap dibuka gitu. Itu penting. Kalau bersurat dibalas. Kalau ini lebih dari ini, dari itu. Kita diundang di forum yang berkelas. Itu kan bagi PKB luar biasa ini. Penghargaan dari sahabat-sahabat kami yang ada di PKS. Soal nanti arahnya kayak apa, ini menurut saya memang fenomena yang baru. Setelah saya ikut hadir juga, memang ada yang baru. Luar biasa itu. Selain logonya baru ya, memang logonya baru. Tetapi baru juga, artinya apa? Memang untuk membuat survive itu harus melihat kondisi alam yang ada. Nah, alam hari ini itu memungkinkan Pak Ensat bahwa ketika PKB katakanlah dengan PKS itu akan lebih survive untuk hari ini. Karena zaman ini atau era ini melihat yang saya baca ke arah itu. Nah bagaimana nanti apa namanya kata Pak siapa tadi yang bilang gocekan. Nah, soal gocekan itu kan Pak Hensat ini yang di saat. Iya, Pak Hensat tadi ya, soal gocekan. Semua partai politik punya iramanya. Termasuk PKS ini lagi menggocek juga ini. Gocek ke arah tengah pakai rahmatan lil alamin, ada senam macam-macam. PKS Ya. Dan Pak Hensat kemarin itu semua lagu Nusantara dinyanyikan. Ada tarian Nusantara ada di situ, mulai apa itu tari Aceh, macam-macam. Nah, itu kan juga gocekan yang membuat kami juga tertarik. Ya kan, istilahnya kalau bahasa muda kita jadi sur gitu kan. Kita sur gitu. Sultan Rasin, bagaimana Anda melihat ini koalisi yang digagas oleh kedua partai yang sama-sama itu kan ya memiliki visi yang hampir sama, hampir mirip juga sedikit seringkali nih kan ada gesekan-gesekan di lapangan. Menurut Anda bagaimana? Ketika Bang Ucup tadi siang ngasih tahu tentang tema PKS PKB berkoalisi atau PKB mengajak PKS berkoalisi ya. Saya semangat gitu. Iya, semangat luar biasa ya. Semangatnya di mana nih? Ini jarang-jarang. Kalau koalisinya itu di pilkada itu biasa lah, gitu kan, karena nggak ada pilihan. Oke, iya. Tapi kalau koalisinya di pilpres itu ada berapa pertanyaan? Ada pertanyaan. Ini serius nggak sih? Oke, iya. Kalau kemudian saya dengar tadi dari Sekjen PKS Habib dan dari Ketua Waketum ini pertanyaannya, ini koalisi serius nggak sih?
Iya, oke. Kan mereka jawab serius dong. Ini menjadi koalisi yang seksi ini. Kita sama-sama tahu bahwa PKS itu tipologinya selalu serius. Oke. Gitu kan? Kadang-kadang guyonan itu dianggap serius. PKB tipenya jarang serius. Oke. Jadi susah ditebak. Kadang-kadang dianggap serius tapi guyonan tapi serius. Oke. Maka Bang Henry tadi betul, itu seolah-olah gitu kan memberikan sebuah pesan yang sangat mendalam. Gitu. Saya ingin melihat ini sampai 2024, seolah-olah dia nggak percaya gitu. Tapi begini, saya ingin memberikan sebuah penjelasan. Ya. Oke. PKS itu seringkali tidak diuntungkan ketika tidak bersama PKB. Oke. Kenapa? Politik identitas itu seringkali distigmakan kepada PKS. Oke. Jadi apakah betul politik identitas ada di PKS? Ya memang ada. Mana sih ada partai yang tidak menggunakan politik identitas? Oke, setuju. Kalau kita belajar tentang teori solidaritas sosial, ya dimanapun itu akan hidup seumur sejarah. Oke. Sampai kiamat itu akan terjadi. Apakah kemudian Durkheim kayak mengatakan apakah itu mekanik, apakah organik, atau apapun lah istilahnya, tapi politik identitas ya yang kemudian membangun solidaritas sosial selalu itu ada, akan selalu ada. Misal ya, saya mau tanya kepada Pak Ketum ini. Ini jarang-jarang juga salahnya. Gitu lah. Kita ketika ada kaos wajib hukumnya NU milih PKB. Itu politik identitas tidak? Itu politik identitas. Apapun benar. Dan yang lain juga melakukan yang sama gitu loh. Cuman hanya saja PKS itu gitu kan seolah-olah dikeroyok. Tapi kalau ada PKB nggak akan. Dimanapun pilkada, kalau PKS bareng sama pilkada itu aman, tidak akan pernah muncul narasi politik identitas. Kenapa? Karena PKB akan menjadi backup, membentengi. Partai yang lain mau ngatain apa? Gue ini kata PKB. Lu nuduh kami ini, kan kalau udah bareng kan satu tubuh. Lu nuduh kami ini politik nggak bisa. Maka nampak pada hari ini kalau sekjen semangat gitu loh. Karena akan menyelamatkan gitu kan. Jadi itu adalah realitas politik yang seringkali apalagi di era medsos di mana narasi-narasi politik itu betul-betul mana yang masif, sistematik itulah yang akan mempengaruhi opini publik. Ini yang kemudian juga terjadi. Maka saya dari dulu seringkali berharap PKS sama PKB kalau bisa membuatlah koalisi permanen. Luar biasa. Ini keren supaya ya pihak-pihak yang mencoba untuk membenturkan dengan narasi-narasi politik identitas kanan kiri, kadron ini. Saya pikir ini relatif bisa tergerus, bisa diminimalisir. Buzzer-buzzer yang didesain untuk mencoba membenturkan satu yang lain, kita tahu lah bahwa teori konflik itu ada namanya the function of social conflict. Konflik itu dibutuhkan untuk sebuah kepentingan. Setuju ya. Sampai kapanpun, dan ini akan dilakukan oleh siapapun yang merasa perlu menggunakan konflik itu untuk ekspektasi kepentingannya. Tapi dalam konteks Indonesia yang terus-menerus politik selalu ditarik-tarik ke narasi-narasi politik identitas, menurut saya harus disudahi. Cara menyudahinya adalah bergabunglah antara PKS dengan PKB. Kalau ini ada pergabungan, cara meluluhkan PKB itu gimana? Udahlah, Caimin nyalon, kami dukung. Gampang gitu loh. Ya, Caimin, PKS mendukung Caimin jadi presiden, tapi dengan catatan dong, kalau elektabilitasnya di atas 10 misalnya, gitu kan? Gitu. Tapi pada prinsipnya kami dukung gitu loh. Biar PKB juga semangat untuk menaikkan Caimin, punya elektabilitas di atas 10. Kalau enggak, ya kita cari yang lain. PKS tidak nyalonkan. Itu cara merayu PKB. Saya kebetulan orangnya NU, jadi tahu. Saya ini mantan ketua IPNU, gitu kan? Apakah Bung Jajil ini setuju dengan statement? Bukan setuju. Serius apa enggak? Nah, tentu saya membuat catatan tadi. Yang jelas Pak Mas Tony ini tepatlah melihat keadaan ini. Artinya PKB PKS
istilahnya saling melengkapi. Kita tidak tahu juga, Mas Tony, ya, sebenarnya memang ada pihak-pihak, saya tidak tahu, yang kelihatannya ingin supaya PKB dengan PKS itu nggak dalam satu tempat. Itu bahasanya Pak Tony. Cuman saya ingin mendengarkan, itu siapa kira-kira? Ada buzzer-buzzer yang ingin, itu kira-kira siapa? Karena setahu saya memang PKB kan platformnya terbuka. PKB selama ini memang selalu mendahulukan kebersamaan, termasuk juga dengan PKS. Tidak ada pernah satu statement pun misalkan PKB menjelek-jelekkan PKS. Tidak ada itu selama ini. Dan kami juga menghargai perjalanan bersama PKS selama ini, sejak Gus Dur jadi presiden dan sampai hari ini. Tetapi selalu ada gitu statement-statement, nggak tahu siapa yang membangun itu, seakan-akan nggak mungkin PKB sama PKS jadi satu. Seperti Pak Tony tadi terpengaruh tuh. Makanya pertanyaannya, ini serius apa enggak? Itu artinya Pak Tony itu dalam framingnya itu sudah kena itu, Beb. Sehingga kenapa muncul pertanyaan itu? Itu karena di dalam cara pandang Pak Tony itu sudah terframing. Ini nggak mungkin ini. Nah, maka oleh sebab itu, Pak Tony, karena saya tidak tahu siapa yang memframing Pak Tony kenapa jadi begini, maka saya pikir kita bisa melakukan langkah demi langkah agar menutup apa yang disebut Pak Tony tadi. Menutup selama ini yang dianggap kita ini nggak pernah sama, politik identitas muncul karena tidak bersama-sama misalnya PKS dengan PKB, itu tidak juga, tetapi ini ada. Nah, saya coba kalau Pak Tony bisa tolong diungkapkan tuh. Siapa sih sebenarnya yang berkepentingan PKS dengan PKB itu tidak dalam satu tempat? Siapa sih sebenarnya yang berkepentingan selama ini? Nah, ini menurut saya supaya ada pencerahan. Karena apa? Karena ke depan ini dibutuhkan. Saya memandang ya, seperti Pak Tony juga, ke depan ini dibutuhkan. PKS dengan PKB ini dalam satu tempat ini dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Bangsa ini. Siapa yang membutuhkan? NKRI yang membutuhkan itu. Oke. 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat harus dibalas ya. Nah, kalau ini PKS PKB makin jelas. Wah. 4 kali 4, 16 PKB PKS makin jelas. Thank you.